Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Flanina Kalista Nasya Lawrence, kelas 9C, nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia memiliki organ-organ sebagai berikut. Yang pertama adalah rongga hidung. Di bagian sini, rongga hidung merupakan tempat masuknya oksigen atau O2 dan keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Di dalam rongga hidung juga terdapat lendir dan juga bulu hidung. Bulu hidung berfungsi sebagai filtrasi dari udara yang masuk untuk menghindari debu-debu yang terkontaminasi dalam udara yang dihirup. Lalu terdapat lendir juga. Lendir berfungsi untuk melembabkan bagian rongga hidung ini. Dilanjut pernapasannya melalui faring. Faring merupakan jalur bagi udara, makanan, dan air. Faring di bagian sini. Faring sering disebut juga sebagai tenggorokan. Lalu dilanjut dengan laring. Laring merupakan penghubung dari faring atau tenggorokan tadi dengan trakea. Di dalam laring terdapat katup epiglotis. Katup epiglotis tersebut berfungsi membantu faring untuk memisahkan jalur makanan dan jalur udara agar tidak tersedak. Lalu trakea merupakan penghubung dari laring dan juga bronkus. Dan bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bagian sini. Dan bronkus juga mengalami percabangan lagi, yaitu menjadi bronchiolus. Di dalam bronchiolus terdapat alveolus di bagian ujung-ujung bronchiolus yang berfungsi sebagai penukar oksigen atau O2 menjadi CO2. Maka dari itu paru-paru menjadi tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 karena alveolus terdapat di dalam paru-paru. Paru-paru memiliki dua sisi, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Lalu paru-paru dilapisi oleh sebuah lapisan yang disebut dengan pleura. Dilanjut lagi dengan proses pernapasan. Saya akan menjelaskan mengenai proses pernapasan secara umum. Proses pernapasan secara umum yaitu dimulai dari udara yang masuk ke hidung berupa oksigen atau O2. Lalu dilanjut lagi melalui tenggorokan atau faring di bagian sini. Lalu laring, trakea, bronkus, bronchiolus, lalu masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru itu tadi saya sudah sebutkan terdapat alveolus. Alveolus yang berfungsi untuk menukar O2 menjadi CO2 atau karbon dioksida. Setelah sudah ditukar melalui alveolus tersebut, karbon dioksida dikeluarkan lagi melalui rongga hidung. Proses pernapasan juga dibagi menjadi dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi adalah proses masuknya udara melalui rongga hidung. Lalu proses ekspirasi adalah proses keluarnya atau dihembuskannya CO2 atau karbon dioksida melalui rongga hidung. Lalu proses pernapasan secara khusus terbagi menjadi dua jenis. Jenis yang pertama adalah pernapasan dada. Pernapasan dada terjadi dari kontraksi antar tulang rusuk yang melindungi bagian paru-paru maksud saya. Lalu jenis yang kedua adalah pernapasan perut. Pernapasan perut terjadi dari mengencangnya bagian diafragma ini. Setelah sudah dibahas mengenai organ-organ yang ada dalam sistem pernapasan, juga mengenai proses pernapasan secara umum, lalu saya akan membahas mengenai penyakit atau kelainan yang disebabkan dari sistem pernapasan. Yang pertama, influenza. Influenza adalah penyakit yang paling umum terjadi, disebabkan oleh virus dan mudah menular.
mudah menular melalui droplet air liur yang dihasilkan oleh manusia, dan juga boleh kontak fisik melalui kulit kita dengan sang penderita juga bisa. Lalu yang kedua adalah penyakit asma. Penyakit asma adalah penyakit jangka panjang. Penyakit jangka panjang yang terjadi melalui penyempitan saluran pernapasan. Yang ketiga adalah pneumonia. Pneumonia merupakan nama lain dari peradang paru-paru. Pneumonia ini merupakan peradangan akibat infeksi pada pernapasan. Tandanya atau gejalanya yaitu batuk yang disertai dengan darah. Lalu yang paling terkenal pada saat ini karena pandemi yang sedang merebak adalah COVID-19. COVID-19 juga merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. COVID-19 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyakit tersebut dapat menyebar melalui kontak fisik juga. Kontak fisik, kalau misalnya kita mengalami kontak fisik dengan sang penderita, kita bisa jadi terpapar virus COVID-19 juga. Lalu melalui droplet juga, droplet atau air liur manusia saat kita berbicara ataupun batuk. Lalu ada beberapa gejala baru yang terjadi, misalnya mengurangnya kemampuan mengecap rasa pada manusia. Sekian penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia dapat disimpulkan juga, yaitu sistem pernapasan pada manusia memiliki organ-organ yang berfungsi untuk sebagai jalur oksigen masuk dari hidung, rongga hidung, lalu faring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Lalu terjadi pertukaran CO2 di bagian sini, alveolus, lalu dikeluarkan lagi menjadi karbon dioksida melalui rongga hidung. Itu semua terjadi juga melalui proses pernafasan. Proses pernafasan yang terjadi secara inspirasi atau ekspirasi. Lalu terdapat penyakit atau kelainan yang terjadi seperti influenza, asma, pneumonia, COVID-19, bahkan masih banyak lagi. Maka dari itu kita perlu untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita sendiri. Sekian penjelasan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.